berkata, aku minta kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 dikatakan apa kemudian di data nomor 7-nya? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur yang dimaksud bukan Roh Kudus, tapi penghibur yaitu Parakletos. Di mana Parakletos ini nanti akan menerima pengajaran kebenaran melalui perantaraan Roh Kudus. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu rohku dengan perintahku, wahai Nabi Muhammad. Nah, apa yang diperintahkan kemudian datang kepada Nabi Muhammad ini di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Mustahil Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan 3 hal, melalui perantaraan pewahyuan, melalui belakang tabir, atau melalui mengutus Roh Kudus malaikat. Inilah yang terjadi kepada Yesus dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengatakan setelah Yesus itu Roh Kudus, betul, tapi jangan lupa ada juga Parakletos. Parakletos itu manusia, manusia yang didatangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penyampai firman, perantara antara Tuhan dan Nabi yang mengajarkan kemudian. Nah, kembali kepada tema kita. Bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan menyertai engkau selama-lamanya? Al-Quran menyertai pengikut Nabi Isa alaihissalam selama-lamanya. Apa dikatakan sana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadana alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini yang menemani pengikut Nabi Isa selama-lamanya. Apa itu? Pengajaran bahwa mereka adalah penolong-penolong Nabi Isa. Ini yang menemani selama-lamanya. Apakah kemudian dia masih hidup? Sudah mati. Tetapi dia berada di mana? Sudah berada di alam barzakh. Apa kata Allah tentang mereka? Mereka tidak mati, melainkan mereka hidup. Mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Hari ini ketika kemudian mereka pengikut Nabi Isa ada di alam barzakh, bisa mendengar, bisa melihat, maka dia akan bangga kepada umat Islam. Kenapa? Karena ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa yang terpatrit kepada mereka masih menemani mereka sampai hari ini. Apa itu? Mereka adalah penolong-penolong ajaran Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang yang menegakkan hukum yang didatangkan Nabi Isa kepada mereka. Mereka masih ditemani selama-lamanya oleh ajaran Roh Kudus yang diasaskan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu roh kebenaran. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran ini Anda boleh lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian orang Yahudi ini menerima pengajaran bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Dia bukan roh saja, bukan hanya makhluk halus, tetapi dia adalah manusia. Lihat di dalam kitab yang saya jelaskan, di dalam bilangan atau ulangan, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu disebut nabi karena pada diri Nabi Muhammad itu ada roh. Roh yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian mengajarkan Rasulullah atau nabi tersebut selayaknya Nabi Musa alaihissalam diajarkan bagaimana mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu terekam di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang mengajarkan kebenaran. Anda baca di dalam kitab saudara, kitab yang Anda ambil dari orang Yahudi. Di situ dijelaskan bahwasanya roh kebenaran itu adalah nabi. Ya, bukan kemudian roh saja. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah seorang nabi. Dia adalah sosok makhluk. Bilangan 11:25 menerangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa.
kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh itu ditaruh kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh yang datang dari Musa itu diberikan kepada ke-70 tua, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti berbicara mengenai nabi. Roh kebenaran adalah nabi utusan Tuhan. Roh jahat adalah nabi palsu. Berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti itu berbicara mengenai nabi. Satu lagi, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi nabi ini disebut roh. Yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Nehemia 9 nomor 30. Jadi roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak diterima. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak dikenali. Kemudian Nabi Muhammad muncul nanti di abad ke-7. Oke? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini di alam barzah. Kemudian yang di dunia, datangnya Yesus kembali, yaitu datangnya ajarannya kembali melalui Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, dia akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Itu pengakuan Yesus. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengajarkan kembali ajaran Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Tidak mengajarkan Isa itu Alfa Omega, Isa itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tidak mengajarkan Isa itu adalah yang awal dan akhir. Tidak. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa dan tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Jadi Al-Quran yang didatangkan oleh Roh Kudus mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Parakletos yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk halus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak Maria. Demikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Juma. Jadi Bang Juma mengatakan itu roh kebenaran, dia akan mengajarkan. Ya benar, memang roh kebenaran itu atau Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kembali yang telah dia terima daripada Yesus dan yang didengarkan dan daripada Bapa. Di dalam Yohanes 16, 13, 14 itu kan begini ya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Roh Kudus bisa didengarnya, dia bisa mendengar. Itulah istilah kata seorang. Jadi dia punya perasaan, berpribadi. Nah, menunjuk kepada Roh Kudus. Lalu ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus ini akan memuliakan Yesus. Maksudnya Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada setiap orang yang percaya, dia akan menuntun orang itu sebagaimana Yesus hidup itu, dia akan hidup. Tuntunannya mengikuti kehidupan Yesus. Karena supaya orang ikut seperti Yesus. Seperti yang tercatat dalam Roma 8 ayat 29, supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, itulah tujuan Roh Kudus diberikan setelah Yesus pergi ke surga. Dan saya coba mau baca di dalam Yohanes 17 ya. Tadi ayat 17 ayat 3.
Kan begini, kita bisa mengerti arti kata mengenal di sini. Bagaimana? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa arti mengenal itu? Kepada Bapa dan mengenal kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal. Penjelasannya ada di dalam sini. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah Yesus dilahirkan dari Allah, maka dia mengenal Allah. Nah, karena dia lahir dari Allah, maka dia mengasihi sesama kita. Nah, jawabannya di sini, perintah Yesus ya, di dalam Yohanes 15 ayat 9. Jika Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Yesus mengasihi sesama sehingga dia memperoleh hidup kekal. Untuk itulah Bapa yang memiliki hidup diberikan kepada Yesus supaya dia memiliki hidup. Nah, orang yang akan memperoleh hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3, dia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu saling mengasihi sesama. Sebab apa? Di dalam Hosea 4, di dalam Hosea 4 ayat 6, bayangkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak binasa? Bukankah mereka mengenal bahwa Allahnya itu Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi kenapa mereka dikatakan binasa? Ini sebabnya di ayat ke-1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Tindakan perbuatan orang ini, bangsa Yahudi, itu membuat mereka tidak mengenal. Bukan mengenal Tuhan itu satu atau dua atau tiga, bukan jumlahnya, tetapi mengenal adalah apa yang diajarkannya. Bapa adalah kasih, tentu yang diajarkan adalah kasih, hukumnya juga kasih. Jadi kalau orang memiliki kasih Bapa yang adalah kekal, maka orang itu pun kekal. Jadi kalau orang berbuat kasih, melakukan perbuatan tindakan kasih, saling mengasihi, tentu yang ada adalah Bapa dalam dirinya. Bapa itu kekal, maka orang itu juga kekal. Ya, demikian Bang Jema. Lanjut. Oke, baik Bang, baik. Makasih atas paparannya. Jadi kembali kepada pernyataan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah seorang nabi. Sekali lagi saya katakan seorang nabi. Jadi pertaruhan kita di sini antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Paulus itu nabi. Itu harus Anda terima. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 buku yang dia terima? Nah, kalau dia nabi palsu, berarti 13 buku yang diterimanya itu adalah catatan-catatan palsu yang bukan firman Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau beliau bukan nabi, maka Al-Quran itu adalah catatan-catatan palsu yang dikarangnya sendiri. Kita pertaruhkan itu dulu. Di dalam Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kalau saya bertanya kepada saudara Kristen, kebenaran seperti apa yang diwahyukan kemudian oleh Paulus, yang diterima Paulus tentang pembagian harta warisan? Ada? Tidak ada. Syarat sanikah? Ada? Tidak ada. Tak ada. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat Al-Quran. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran yang menjadi ucapan pribadi Rasulullah.
Semua yang ada di dalam Al-Quran itu apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Jangan kau menuliskan dariku selain daripada wahyu yang kuterima. Ucapan-ucapanku sebagai penjelasan, sebagai uraian dari wahyu itu jangan kau catat. Makanya hadits itu dicatat berdasarkan sanad. Sedangkan yang dicatat adalah semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Apa yang kuterima itu yang kusampaikan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakan. Al-Quran 100% hal yang didengarkan oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku. Ini kita pertaruhkan kenabian Rasulullah dan kerasulan Paulus. Dia akan memuliakan aku. Ada studi kasus kecil tapi sangat berbahaya untuk Kristen. Ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria, innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiya. Aku Roh Kudus yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Ini memuliakan, sangat-sangat memuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Ini buktinya. Nah, studi kasusnya adalah ketika kemudian sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah, dituduh ibunya sebagai pesina dan dituduh dirinya sebagai anak haram. Siapa yang muncul memuliakan dia setelah dihina, dinistakan? Kristen? Mustahile. Islam, yes. Sekarang pembelaan Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepadanya kemudian fitnahan kepada Maryam ibunya dan Isa anaknya. Qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni bashar walam aku bagia. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak ada seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Di Bible, di Matius 1 dikatakan di situ Maria justru bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dan nyaris saja diceraikan. Ini menodai kesucian karena ada tunangan. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak diceritakan. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pesina, Nabi Isa kemudian melakukan pembelaan terhadap ibunya. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Hei kalian yang menuduh ibuku, yang memfitnah ibuku, yang mengusir ibuku, aku ini adalah hamba Allah, hamba dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Atani alkitab, aku diberikan oleh Tuhanku sebuah ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untuk kalian. Seorang bayi melakukan pembelaan terhadap kesucian ibunya. Ini adalah bukti Isa dimuliakan, Yesus dimuliakan. Apalagi setelah itu Nabi Isa ketika teraniaya, terzalimi, Nabi Isa diajarkan kemudian Nabi Muhammad bahwa beliau diangkat ke langit tanpa diludahi, tanpa ditelanjangin, tanpa ditonjok, tanpa ditampar, tanpa digantung, tanpa ditombak, tanpa dibunuh. Memuliakan aku ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu nabi yang membawa kebenaran. Dia akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang memuliakan aku. Sedangkan kalau yang ada di dalam Kristen, Nabi Paulus terkutuk, dia mati dengan jalan terkutuk, dia digantung di atas pohon, dia ditampar, dia ditonjok, dia diludahin, dia ditelanjangin. Itu dimuliakan. Itu dimuliakan. Tidak dimuliakan, dihinakan dan dinistakan. Sedangkan nubuatannya sangat jelas. Anda sendiri yang membacakan, Anda sendiri yang membawa data itu. Apabila ia datang, yaitu nabi yang membawa kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, apa yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan, yang sampaikan. Begitu juga yang datang kepada Nabi Muhammad. Pemberitaan yang datang kepada Nabi Isa itu juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
Sehingga jelas segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba. Jadi seperti ibarat kata begini bang. Ada gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur mengatakan kepada bupati, wahai bupati, aku minta kepada presiden bahwa aku akan mengutus seorang dokter ke kabupaten. Berarti yang mengutus sebenarnya bukan gubernur, yang mengutus sebenarnya adalah presiden. Gubernur hanya minta kepada presiden, lalu di ACC permintaannya, gubernurnya mengutus seorang dokter ke kabupaten. Itu jelas itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter dan aku akan mengutusnya ke kabupaten. Itulah yang dilakukan. Karena memang seluruh nabi itu diutus berentetan mereka. Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari risalah kenabian. Jadi jelas bung, yang memuliakan aku itu cari di mana kemudian roh kebenaran itu berbicara, di Al-Quran atau di Bible. Kalau di Bible hancur mina, Yesus di sana diceritakan sehancur-hancurnya, sehina-hinanya. Bayangkan, Yesus dikatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa sebab dosa-dosa kita. Semua dosa ditanggungkan kepada Dia. Galatia 3:13. Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apakah menjadi kutuk itu sebuah kemuliaan? Tidak mungkin. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kaumnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sedikit pun tak ada menghinakan, merendahkan apapun itu. Tapi kalau di Kristen, siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang dianggap gila oleh keluarganya? Yesus. Siapa yang dikatakan mengambil kelai orang belum dikembalikan? Yesus. Siapa yang memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Yesus. Siapa yang ditelanjangin depan umum? Yesus. Siapa yang dibunuh, digantung di pohon? Yesus. Siapa yang ditombak lambungnya? Yesus. Itu kemuliaan? No, itu penghinaan. Tapi kalau di Islam, Masya Allah, Masya Allah, Isa alaihissalam, Isa padanya keselamatan. Sangat memuliakan. Makanya kami berjuang. Isa yang kalian sebut Yesus, itu tidak hina, itu tidak terkutuk. Karena dia sudah menubuatkan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Bagaimana ceritanya mau dimuliakan? Kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, berarti yang menceritakan demikian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada roh kebenaran dengan membawa berita-berita yang memuliakan Nabi tersebut. Itu adanya di mana? Hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Sekira begitu dari saya untuk sementara, teman-teman. Di sini saya harus ibadah dulu. Ya. Memuji dan membesarkan nama Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Silakan saudara dilanjutkan. Saya pamit 10-15 menit. Terima kasih Bang Aku ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kami tunggu Bapak. Selamat sholat Bang. Sudahlah aku. Gak mampu kamu. Ya Bang. Ya, silakan Bang Aku ditanggapi. Ya, ini saya baca ini ya. Oh, saya baca satu saja, nggak petus mampu dulu. nih. Jangan gitu Bang. Kan dari tadi diskusinya sama beliau. Kasih kesempatan beliau untuk Paman kita ini menanggapi. baik kok, dia belajar Paman. Oh, ya gitu. Ya kan Paman? Silakan Oke. Aku ya. Iya. Aku. Oke ya, makasih ya. Saya turun Ya. dulu ya. Ada Ya, urusan. silakan. Ya, Terima kasih Paman. Bang Zuma. Iya, Iya. Pak Ci. Pak Bukan Ci. Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Pakcik. Paman aku. Iya Pak Ci, Allah, makasih Pak Bang Ci. Zuma. Iya, abangku sedang sholat. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Oh iya, Siap-siap Bang, siap. Di sini lagi. Ya, terima kasih abangku. Di sini lagi 1 jam. Sinyalnya merah, weh. Siap, izin Waalaikumsalam. menurunkan ya. Izin menurunkan Bang Kan, Pak Ci Kan. Ya, silakan Paman aku. Silakan Paman.
Kita sapa Saya dulu masuk sebentar. iya, iya. Sebentar aja, Bang Jiti monitor. Kabur begitu. Oh, kabur. Ya udah, lanjut Bang Aku. Ya, gimana silakan. Bang Aku? Tadi kata Bang Zuma Ya. katanya apakah yang ditonjok dan dipukul itu adalah Tuhan? Silakan. Silakan ditanggapi tadi Bang Zuma, Bang Aku. Itu bukan Tuhan, Bang. Ya, ini dulu saya baca ini dulu ya. Saya Ya, tanggapi Bang silakan. Juma dulu. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, tetapi jika kamu berbuat baik, lalu kamu menderita dan menerima pukulan, itulah kasih karunia. Yesus telah meninggalkan teladan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Parakletos atau seorang penolong itu dia akan mengajarkan. Ya, saya tadi bilang adalah itu Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita? Di sini di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu kisah 13-nya ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Paulus setelah diangkat Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya, dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa yang diajarkan oleh Paulus itulah berita dari Roh Kudus itu sendiri. Dia mengajarkan apa yang telah didengarkannya kepada orang-orang lain yang dia akan beritakan Injil itu. Jadi Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada orang yang percaya tinggal dalam diri orang itu, lalu dia sertakan juga orang yang penuh Roh Kudus, yaitu Paulus. Nah, Paulus di dalam hidupnya dia mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Lalu 1 Korintus 4-nya, 1 Korintus 4 ayat 16, di sini mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian juga di Filipi 3 ayat 17, Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi jelas ya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun orang di dalam seluruh kebenaran. Kebenarannya itu mengarah kepada kehidupan yang menyelamatkan, itu hidup seperti Yesus hidup. Nah, sebagaimana Yesus hidup di dalam kehidupannya, dia melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Demikian juga kita diarahkan supaya kita melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang panggil aku Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengarahkan murid-muridnya dan orang yang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian telah dilaksanakan oleh Paulus di dalam Galatia 2. Di dalam Galatia 2 ayat 20,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Izin paman. Jadi lengkap Izin ya, sebentar. lanjut bang. Kawan-kawan di bawah janganlah dimarahin jangan ngantuk lah Aku bela nih paman aku ya silakan paman, aku mau tidur dulu. Gini, Bang aku gini Bang. Abang tadi kan mengakui bahwasanya yang ditonjok, yang dipukuli itu bukan Tuhan, ya kan, betul nggak? Betul. Bang. Berarti kan Abang sebagai Kristen ini tidak memberi gelar Yesus Tuhan kan? Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang. Dia manusia sempurna, Oke. sesuai dengan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke, Tercipta baik. di dalam Oke. dirinya, Bang. Ya, jadi gini, kalau Abang katakan bahwa saya Yesus bukan Tuhan, berarti kan Abang menuhankan yang lain daripada Yesus. Gimana Yesus itu? nggak bisa disembah, tidak bisa dituhankan, nggak bisa, Bang. Oke, menurut Karena Bang, dia tidak dapat gini, berbuat menurut apa-apa Bang dari aku dirinya ini sendiri. Yesus ini siapa? Yesus ini manusia sempurna, Bukan Tuhan. anak Allah. Bukan, namanya bukan. anak. Dia hormat dan taat penuh kepada bapaknya, Bang. Maka dia Berarti mengatakan aku enggak tidak sekarang berbuat gini. apa-apa dari Enggak, sendiri. bentar. Jujur-jujuran kita. Sekarang gini, Yesus itu bertuhan atau dia Tuhan? Yesus punya Bapa, bertuhan. Iya, berarti Yesus Kan dia bertuhan. sudah bilang Matius 11 ayat 25. Iya, berarti Yesus bertuhan kan? Benar. Oke. Jadi kalau ada Kristen yang menuhankan Yesus itu benar atau salah? Iya, salah dong. Oke, salah. Oke, teman-teman ya. Bang aku Iya. ini Kristen atau bukan nih? Kristen, Bang. Jadi Kristen yang mana? Tadi kata Abang Kristen yang menuhankan Yesus, Nah, salah. Abang giliran kita tanya Kristen tapi nggak menuhankan Yesus. Ini Kristen yang mana? Coba. Loh, Abang Kristen, itu sementara artinya kan Kristen mengikut yang Yesus, lain Bang. mengatakan Yesus Tuhan. Udah gitu Bang aku sebagai Kristen tapi tidak Iya, dia menuhankan salah, Yesus. Hah? Iya, merekanya yang salah mengerti. Oh, Kristennya yang Mereka salah. salah mengerti. Iya, Kristen yang mana Iya, yang salah, Bang? yang benar itu, Ah? yang salah itu yang menuhankan Yesus, Bang. Oh, berarti Kristen yang lain salah ya? Nah, sedangkan Enggak, tunggu dulu, kita butuh sedangkan pengakuan Yesus dulu kan Kristen sudah yang lain salah mengatakan. kan? Iya. Salah. Oke, salah, Bang. dengarkan ya Salah. kawan-kawan ya. Ada Kristen Kan Yesus mengatakan mengatakan Kristen begini, yang Bang. lain salah. Nama akunnya aku ya Iya. aku. Heeh. Ya ini bukan kata kita ya, bukan kata umat Muslim ya, Iya. bukan kata kita ya. Ini kata Kristennya sendiri yang mengatakan bahwasanya Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah salah. Sementara dia sendiri mengakui Kristen. Inilah akibat menuhankan makhluk, Bang. Iya. Iya, Hati-hati akibat ada menuhankan bampol, makhluk Paman. seperti ini. Iya. Hati-hati ada bampol. Iya, itu Bang aku akibat menuhankan makhluk seperti ini. Ada yang menuhankan Yesus, dia namanya Kristen. Ada yang tidak menuhankan Yesus, dia namanya Kristen. Coba. Jadi kita kalau mau percaya kepada Yesusnya itu, Bang, itu harus percaya kepada Yesusnya, bukan percaya kepada Kristen, bukan percaya kepada Paulus, bukan percaya kepada jemaat-jemaat Paulus, gitu loh. Kita harus percaya kepada Yesusnya. Siapakah Yesus di dalam Bible? Yang menurut Yesus sendiri dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan, dia adalah seorang yang bertuhan. Sama seperti contoh dia mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia sendiri saja pun bersyukur kepada Tuhannya. Yesusnya saja sendiri pun sadar diri bahwasanya aku adalah seorang utusan. Gitu loh. Makanya dia mengatakan di Yohanes 13 ayat 16, dia mengakui bahwasanya seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi selama ini yang dituhankan oleh Kristen sadar diri dianya. Dia adalah seorang utusan, tetapi yang nggak sadar diri ini siapa? Yang memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang tidak sadar diri? Kristennya. Gitu loh belajarnya abangku. Silakan. Iya, kan benar Bang ya. Tadi kan Abang sudah baca tuh ya, Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Ini kan dia pencipta langit dan bumi. Lalu Yesus juga Iya benar mengatakan di sekali dalam Bang. Matius Berarti kan Bang aku 19 mengakui Yesus bertuhan kan gitu Matius kan? 19 ayat 4. Iya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia? Jadi sang pencipta itu Bapaknya.
Jadi sebenarnya Yesus Iya. ini adalah pengganti posisi daripada Adam. Oke, yang Yang- jadi pertanyaan gini Bang aku ya. Ya. Tadi kan Abang udah benar. Kita mengikuti Abang. Ya. Abang udah cerdas mengatakan Yesus bertuhan. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Abang masih Kristen? Coba. Loh, Kenapa Abang masih artinya Kristen? itu kan Kristus, kan Yesus Kristus, Itu Bang. pertanyaan Yesus Kristus berarti, kan artinya Paman. kalau mengikuti Dia, Kristen kan begitu. Gimana Bang? Gitu. Kalau mengikuti Yesus, dia Ya. Kristen. Ya, artinya Kristen kan artinya mengikut Yesus itu Kristen. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak Oke. percaya yang dikatakan Sekarang Yesus, gini dia Bang, bukan Kristen ada nggak dong, gini Bang? harusnya. Ada ya Iya kan? baik. Ada nggak satu dalil yang bisa kita percaya bahwasanya Yesus mengakui pengikutnya adalah seorang Kristen? Karena apa Bang? Karena setauku di Kisah Para Rasul yang membentuk ajaran Kristen itu adalah Paulus di Antioquia. Coba, aku mau tahu Bang, satu data. Tadi kan Abang mengklaim, kenapa aku masih Kristen? Karena Yesus mengatakan umatnya adalah Kristen. Aku mau tahu, ada nggak data perkataan Yesus di Matius, di Yakobus, di Yohanes mengakui bahwasanya Kristen itu adalah pengikutku? Ada nggak gitu? Iya, Bang. Abang harus mendengarkannya dari Enggak, kita minta orang yang data, minta dipilih dalil dia, Bang. Maksudnya gini Bang, bentar dulu Bang. Maksudnya kita minta data supaya jangan asumsi bahwasanya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Dan kan Abang mengklaim bahwasanya pengikut Yesus itu adalah seorang Kristen. Itu sudah diakui oleh Yesus. Ah, kita minta dalil di mana sih Yesus mengatakan bahwa pengikutku adalah Kristen. Aku menyelamatkan orang Kristen. Ada nggak gitu? Karena setauku Bang, semenjak aku baca Iya. Bible ini, yang pertama Yesus mengatakan aku diutus buat kaum Bani Israel. Yang kedua, pendiri ajaran Kristen ini adalah Paulus, yang tidak diketahui silsilah, yang tidak diketahui statusnya, tiba-tiba mengatakan dia adalah rasul, gitu loh. Terus ada nggak dalilnya mengatakan bahwasanya Yesus ini mengatakan Kristen adalah umatku, Kristen adalah pengikutku? Ada nggak? Silakan. Ya, tadi kan saya sudah bacakan ada, dalam Paman. Kisah Rasul 9 ayat Kisah 13 ayat 9. Paulus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang diajarkan itu berasal dari Roh Kudus itu yang berasal dari surga. Dan Paulus ini diangkat oleh Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kalau Paulus sudah mengikut Kristus, ia kan menjadi pengikutnya. Kalau saya mengikuti Paulus, berarti saya mengikut Yesus, Bang. Ajaran Paulus Ya, dengan Yesus perhatikan itu. berbeda, Paman. Yesus di Paulus Mana Bang ini? Gini maksudnya Begini, gini Bang. Bang, aku ya gini Bang, maksudnya gini. sama bentar, seperti Bang, tadi ada abang yang turun tuh ya. Dia ya. Ya silakan Bang. Ya lanjut, Bang. Ya gini loh Bang, aku ya gini, maksudkan gini. Ya, lanjut Kita dulu. kan kalau mau Saya ya mau baik. cas dulu nih. Ya. Ya baik gini Bang. Kita kan kalau mau mengikuti seseorang itu kan tentang cerita Nabi itu kan harus ada legitimasinya. Di mana legitimasi itu pengesahan ataupun ada nggak narasumbernya yang disahkan dalam dirinya itu bahwasanya dia adalah seorang nabi. Salah satu contoh kan kita bercerita tentang nabi, ya kan? Abang katakan tadi bahwasanya Paulus itu adalah orang yang diutus oleh Yesus, ya kan? Kita minta pengesahannya ataupun legitimasi. Di mana sih Yesus itu mengutus nabinya rasulnya bernama Paulus? Coba. Di mana coba? Sementara Rasul Paulus kalian ini dengan Yesus itu tidak sejaman. Tetapi dia mengatakan bahwasanya di kitab kalian mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Sejak kapan Yesus ini Yesus ini menganiaya Paulus? Sejak kapan Paulus ini bertemu dengan Yesus? Gitu loh. Sementara hidupnya aja nggak sejaman. Gitu loh. Sudah gitu Bang, yang perlu kita pahami di dalam Bible Abang ini, Yesus dan Paulus ini bertentangan. Gitu loh. Gimana ceritanya utusan yang mengutus bertentangan? Salah satu contoh, Yesus datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat. Datang Paulus di Efesus 2 membatalkan hukum Taurat. Kan bertentangan seperti itu.
Gitu loh. Jadi kalau abang katakan bahwasanya Paulus ini yang mendirikan ajaran Kristen dan Paulus ini dipenuhi dengan Roh Kudus atas perintah Yesus, di mana legitimasi untuk Paulus ini menjadi rasul? Coba. Di mana? Ada nggak dalil salah satu, Bang? Makanya kita tadi minta data. Di mana perkataan Yesus ini mengakui Kristen itu adalah umatnya, dan di mana pengakuan Yesus ini mengatakan bahwasanya aku mengutus Paulus untuk mendirikan ajaran Kristen. Gitu loh. Di mana datanya seperti ini? Jadi kita bisa percaya bahwasanya Paulus ini bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Oh, Yesus ini bukan Tuhan palsu. Seperti itu loh, Pak. Bang aku istrimu terkutuk, Bang aku. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Ya, seperti itu, tapi Bang. kan Silakan, di dalam di dalam kisah Ya, lanjut, 13 ayat 9, Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengerti dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa semua yang diajarkan itu benar dari langit, dari Roh itu sendiri. Lalu Yesus kan mengangkat dia sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Nah, kalau Paulus mengatakan bahwa pengikut Yesus adalah Kristen, itu semua berasal daripada Roh Kudus itu, Bang. Sama seperti tadi ada abang yang dari mana tuh, dari Malaysia. Kenapa dia mengikuti Bang Zuma? Kenapa nggak langsung aja kepada Nabi? Kenapa harus ikutin Bang Zuma? Karena Bang Zuma kan tahu dia mengikuti Nabi, sehingga orang untuk memudahkannya bagaimana cara mengikuti Nabi kan mengikuti Bang Zuma. Demikian juga Bang, Paulus mengikuti Yesus. Nah, dia mengajarkan bagaimana caranya mengikuti Yesus, diajarkan. Demikian juga begitu Bang. Sama Bang. Tadi kan waktu pertama kali saya bacakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 13. Begini Bang, Yohanes 13 ayat 20. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Kalau dia mengutus Paulus, lalu saya menerima, ya saya menerima Yesus. Dan Yesus bilang, kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Sebab segala sesuatu itu tentang ajaran Bang, tentang firman itu. Yang diterima Yesus dari Bapaknya itu firman, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menyampaikan kepada yang lain. Salah satu Paulus memberitakan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh bangsa. Itu sama aja menerima Bapa Bang. Kalau kita hanya melihat Paulusnya, sepertinya dia terpisah. Tapi perhatikan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, seperti tadi seorang penolong yang lain, tetap beritanya Roh Kudus. Nah, Paulus dipenuhi Roh Kudus, sehingga berita yang disampaikan, ajaran yang disampaikan Paulus itu datang dari Roh itu sendiri Bang, dari sorga. Begitu Bang. Halo. Iya, maksudnya gini loh Bang, abangku, gini loh. Kalau cuma kita cerita-cerita doang, ya kan, nggak ada legitimasi, yang nggak ada pengesahannya dari Yesusnya sendiri. Berarti kan itu cuma pengakuan-pengakuan Paulus saja. Seperti itu. Aku adalah seorang rasul, aku diutus untuk memberitakan Injil, aku diutus untuk Kristen oleh Yesus gitu. Itu kan cuma pengakuan aja, Bang. Tapi kan kita minta pengesahannya, minta dalil, minta data. Di mana Yesus, ya kan, legitimasinya, di mana Yesus mengucapkan bahwasanya Paulus ini adalah rasulnya. Ya kan? Kalau cuma mengatakan Paulus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ini adalah bagian dari Yesus, lalu Yesus ini mengutus Rasul Paulus. Coba, kalau gitu cuma omongan doang, tapi kan kita minta datanya gitu loh. Di mana sih dalilnya Yesus ini mengutus Paulus? Ya, ini Bang datanya. Coba. Sementara Bang ya, dengarkan dulu Bang. Sementara Bang ya, kalau kita teliti Kisah Bang. Rasul 9. Silakan. Ya, di Kisah Rasul 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia sudah Itu Kisah pilih Para Rasul bahasa Paulus. siapa itu Bang? Dan Itu Paulus Kisah yang Para Rasul dipenuhi oleh Roh catatan siapa? Kudus. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul itu catatan siapa? Perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Coba. Iya, soal catatan nggak masalah Bang, tetapi di dalam Kisah Rasul ini dijelaskan Kisah Para Rasul Bang. itu perkataan Paulus apa Kan perkataan Lukas Yesus? yang menulis Bang. Hah? Siapa yang menulis? Yesus Bang. Yesus yang menulis Lukas, Wah, bangku, tapi perkataannya bangku. Yesus Bang. Kisah Coba Para dibaca. Rasul itu sejak Pergilah, kapan Yesus yang menulis? sebab orang ini adalah alat.
Bang, aku ya Paman. jangan gitu bang. Kita nggak boleh kita Paman membodoh-bodohi jangan gitu. kayak Bang. gitu lah paman. Iya dikit-dikit ya, marahin orang. Bang, aku kita nggak boleh kayak gitu. Yang Ya. menulis Lukas, Bang. Itu jujur. Tadi kenapa kau Yang katakan nulis Yesus? Lukas. Ya. Tadi kenapa kau katakan ngomong. Yesus coba? Jangan Enggak, saya tipu-tipu nggak bang, katakan nggak Yesus, Bang. boleh. Enggak, Yesus saya. itu bang, kalau kita Betul. teliti bang, Yesus bukan, itu saya nggak ngomong itu. Hah? tadi abang bilang yang menulis Tadi paman yang Yesus. bilang paman. Gimana sih? Inilah. Maksudnya memilih. Jadi Paulus dipilih oleh Yesus. Nah, itu dia. Saya izin Pernah Yesus menyapa menulis surat, yang naik nggak pernah ya, bang. yang Dia baru-baru hanya naik ya. ceritanya ditulis. Izin Ya lanjut menyapa bang, lanjut. sebentar ya. Bang Kepai. Bang Kepai, Bangke. selamat sore. Bangke. Kurang ajar. Selamat sore. Bang Ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waili, Bang Wali ya. Waliem. Bang Waliem. Selamat sore. Kak Nana, selamat sore. Bang Waliem. Bentar ya Bang Kepa ya. Bang Waliem. Turunkan aja ya. Saya izin turunkan ya Bang Iya, Waliem. turunin aja. Enggak ada respon, turunin aja. Bang aja. Bisa kali. Kak Nana, selamat sore. Nana. Kak Nana. Kak Nana. Tidur Kak dia. Nana. Kak Nana tidur ya? Dendam. Kak Nana. Udahlah Kak Nana, Kak malah Nana, izin ya. Anda tidak merespon. Ya coba kalau ada Pak Ustadz Sugi naikkan aja host di bawah itu. Iya. Belum Mbak ada sih, dari tadi nggak ada. Ustaz Sugi silakan naik. Iya, kita Kalau mau ada, WhatsApp juga nih. naikkan moderator. Aku agak-agak lemot nih, nggak bisa pencet. Cek-cek Iya, ya di bawah. Ya. Maaf, Bos, izin sebentar. Paman Juma sudah monitor belum? Aku dimarahin Bang Juma lama-lama nanti. Ya, bantu-bantu follow ya teman-teman netizen di bawah, bantu-bantu follow kita ya kawan-kawan ya yang di atas ya, saling-saling follow. Iya. Ya, saling support kita ya 1.300. sama muslim ya. Iya. 1.300 follower, silakan di follow Bang Alex 06 ya, bantu di follow ya. Bang Kepai ada yang mau disampaikan? Maaf izin bertanya sebentar, boleh? Bertanya Tanya apa ke Bang? siapa Bang? Ke siapa nih Harga nanyanya? cabai Bang. Jadi Bang Suma ada nggak ya? Bang Zuma lagi belum sholat mengikuti ya, Abang. Lagi Nah, rehat soalnya beliau ini sebentar. Os, maaf ya, ini ada akun yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma, bener apa enggak? Enggak, itu palsu. Itu dari tadi ada permintaan juga Itu dia di palsu, bawah. Bang. Palsu itu Bang. Halo? Palsu itu bang, Palsu palsu itu, nggak usah dia palsu. tanggapi bang. Iya, biasa bang kalau Sinyalnya domba merah. seperti itu. Sinyalnya merah. Itu palsu dari tadi, memang dia minta permintaan juga, namanya Esmet, pakai akun sahabatnya Bang Juma profilnya ya. Ya. Kak, saya nggak terima karena aduh itu pasti penghujat. Halo? Ya Host. Bang, sinyalmu Ya, host. nggak bagus Bang. Host. Udah Ya dengar, Bang Paman. aku Kenapa Hah? Paman? Saya Paman? saya izin turun ya. mau kemana Jangan Bang dikit. Suki? Kenapa Paman? Belum Bukan, selesai memang kita. saya sebetulnya lagi ada di tempat kerja. Oh. Saya kirain mau bikin teh tarik. Ada di tempat kerja iya. Makanya saya bikin teh tarik. Jadi izin dulu. Siap. Iya, iya. Makasih Nanti ya Bang malam aku. kalau ada kesempatan naik lagi. Ya, Siap. terima Iya, kasih. iya Paman. Terima Iya, kasih Paman. Ya, banyak sama-sama. Bang. Terima kasih Paman. Selamat Sehat sore selalu. semua teman-teman sama-sama. Sehat Selamat selalu. sore, selamat Selamat beraktivitas. sore. Ya, yang lain. Yang Bang lain Kepai, yang itu akun cloning, jangan di follow ya, kalau bisa diblokir aja. diblokir aja izin sebentar diblokir. host. Ini host. Ya. Kenapa lagi Bang? Ya itu akun cloning. Iya itu cloningan, bukan punya Bang ini Sadli. kesannya itu kayak nah itu dah ini kesannya kayak minta gift itu loh, kasihan yang kepada saudara muslim ini. Iya, Iya, itu itu- diblokir itu- aja baiknya. Itu cloningan, diblokir aja, jangan diikutin. Itu Oten yang punya itu. Dia menyamar, mereka menyamar. Mereka Ini kan kalau sahabatnya Bang nggak Sadli. bawa-bawa nama Bang Zuma, mereka nggak dapat koin masalahnya. Makanya mereka bawa-bawa bikin-bikin akun Makanya palsu.
Mereka dengan membawa nama Bang Juma, mereka cari makan. Saya dari tadi itu hampir 1 jam nongkrong di bawah di Komalnya ini. Kasihan tuh loh, kasihan tuh. Ngapain itu Komal Oten? Itu Komal Oten. Nah itu dah banyak yang ini nggak tahu kalau ini palsu apa enggak gitu. Ya, jangan typing aja diramaikan. di bawah, Bang. Typing aja di bawah, ini akun palsu. Dah. Iya. Banyak yang give itu saudara-saudara kita itu kasihan. Iya. Iya. Udah langsung. Kami udah paham itu. Ya itu dah, ya itu. Iya, makanya nggak usah Makasih. diikutin, nggak Ya, usah ya, di follow, blokir saja, nggak usah ditonton. Anda lama juga di sana ya 1 jam, nggak usah ditonton, nggak ada Ini modelnya manfaatnya juga di sana. Modelnya gini nih, kayak bersekongkol gitu loh. Iya, itu Oten semua di atas itu. Nah itu dah, ini ada yang modelnya manas-manasin, suruh yang di bawah tuh suruh ngasih gift gitu terus giftnya. Alah Iya. giftnya cuma, misalkan mawarnya cuma, kok mawar cuma 10 nggak bisa 50 nggak bisa 100 gitu terus gini. Iya, Yang penting itu bukan Bang Juma. Bukan akunnya sahabat Bang Zuma ya, punyanya Bang Sadli itu bukan, itu di cloning. Jadi nggak usah ditanggapi ya, Diblokir aja ya. Bang. diblokir saja, nggak usah ditonton juga, nggak ada manfaatnya di situ. Nggak usah Itu diramain. mereka cuma nyari koin doang, jadi nggak usah di itu. Ya. Itu Oke, ajaran siap. Kristen memang kayak Iya. gitu, Bang. Ya, Makasih. terima kasih ya Bang Kepas, Bang Kepai. Bang Kepas. Iya, lupa salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bang kasih Ke. banyak. Bangke. Ya, Bang bener Kepai dong. maksudnya. Ya, Ya, bener, Kak ngata. Sarah. Ngata. Izin ya, izin Bang Kepai diturunkan. Iya, lu nyebut juga bangke, memang orang Aku tua. nggak enak lo nyebutnya Bangke Pai gitu kan. Ya, Ngata. Dah. Kemana dia? Sudah. Di follow ya, ini akunnya Bang Alex. Silakan di follow ya, biar beliau bisa buka room juga. Ini yang naik Islam atau Kristen ini? Saya Ini banyak bingung. sekali, naikkan saja. Tapi Bang Jumanya nggak ada tuh. Pasti mereka pengennya. Iya, Bang Jumanya lagi sholat, kawan-kawan. Iya, Bang Juma Bang sedang Juma sholat. monitor. Paman. Memang lah. Sedikit lagi ya, 10 menit lagi tambahan waktu ya. 10 menit lagi ya. Iya Bang. Iya, kasih. Mohon maaf, Paman. Mohon maaf. Bentar lagi ya aku dipecat jadi api. Sri, selamat siang Sri. Sore ya, ini udah sore. Selamat sore Sri. Sri, selamat sore. Turunkan, maaf salah pencet. Oke. Pincit. Oh, salah pincit. Terima kasih sudah memincit. Kok bisa naik? Hah? Kau, Paman. Anda permintaan naik tadi, ya bisa naik lah. Aji Aprijal, selamat sore. Aji, Bang Aji, Kenapa? Aji. Selamat Bang Haji. sore. kenapa buruk? Selamat sore. Kenapa buruk? Ada apa buruk? Ada apa Mana Bu? ini si Juma masih udah ada ininya belum? Bang Juma lagi sholat, buruk. Sabar, 10 menit lagi. Sabar ya, Tunggu ya. buruk ya. Tunggu ya Bang Buruk. Nanti 2 kali salah hadis. Kamu tap di layar aja dulu di bawah, biar ada guna hidupmu. Ini kan gurunda Glen. Ya tunggu lah, sabar dulu. Gurunda belum lagi sholat. Gimana sih? Ya, nanti jangan salah hadis 2 kali ya. Hilap. Iya, paman. Paman. Privatnya akunnya privat. Sabar dulu ya, kami menyapa yang baru naik. Assalamualaikum. Bang Ucup, Selamat sore, Rian. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. aja. Cuma kan sapu aja. Nah, konflik itu. Assalamualaikum Tante Sarah.
Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. anakku. Saya nendang saya ya tante. Aku nendang tante. Gak ada aku tendang Iya. kau bah. Yes, kampret ya kau bah. Gak ada aku tendang. Jangan ribut, jangan ribut. Ada gurunda, jangan ribut. Abisnya dia fitnah, Bud. Aku nggak fitnah lo, aku nggak tahu. Bang Haji ini apa agamanya? Bang Haji, Agamanya Bang Ucup, monitor. Hadir Muslim lah. Muslim, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang? Gantian, silakan. Mungkin gantian sama saudara kita yang lain. Oke, disampaikan nggak ada sih, cuma monitor aja dari jarak jauh. Oke. Oh, iya. Kalau monitor izin menurunkan ya, Bang, di bawah aja ya. Kami cari kawan-kawan Kristen ya, supaya ada Kok siap? perdebatan. Oke. Kita cari yang Bani Kulub ya, Bang ya, Bang Ucup ya. Iya. Bani kulub pula. Loh, kalau di sini mah nggak laku. Di sini mah nggak laku. Bani Kulub. Iya nggak laku. Malah Oh, iya, ditampolin nggak apa-apa. kalau di Israel. Wis, ngomong Israel, siapa tuh ngomong Israel emang nggak? Sudah Paman Ucup, nyimaknya di bawah ya Paman Ucup ya. Nanti ada yang kepanasan di atas. Enggak, saya lagi di Spanyol soalnya. Kayak tahu sejarah aja Oh, iya, kau. iya. Yang buat nama Palestina aja kau nggak tahu Diam siapa. dulu, Bro. Astagfirullah. Coba jawab. Kami Buro, dari diam sana, dulu, Pak. Buro. Diam Apa dulu. kok kejang-kejang, Buro? Diam dulu. Sok-sokan. Sok-sokan ngomong Masih gitu. buruk. Bro, diam Bro. Panik, tenang aja, tenang. Jangan panik. Bro, diam dulu. Mau tampon nanti Oh, dapat diam dulu ya. Sabar. Ya. Bang Ucup, ada lagi yang mau disampaikan Bang Ucup? Apa ya? Kalau kita kan kerja di atas kapal ya, jadi tahu semuanya keadaan dunia ini. Mantap. Oh iya, mantap. Keliling dunia lah ya, Bang Ucup. Keren. Ya, sekarang lagi di Spanyol, kemarin dari Israel, cuman kita kemarin ya memang di mana-mana lah kita tahu semuanya negara orang apapun. Oke. Mantap, Masya Allah. Kan di sini mayoritas tahu sendiri lah orangnya kan. Iya. Spanyol tahunya kan dulu. Kenapa? Ya, lanjutkan Bang. Terus juga teman-teman kita orang Italian semua kok. Ya, kirim salam buat teman-temannya ya Bang ya. Barangkali mau melihat rekening ya silakan saya kirimkan rekening. Yang Kristen dong di bawah, yang Kristen yang bilang ya. Maaf. Saya Kristen. Tapi gini ya teman-teman ya, tapi gini ya. Tadi kan Buruk bilang Israel ya kan, dengan bangganya Buruk mengatakan Israel ya kan. Lalu oke lah ya kan, Yesus orang Israel ya kan. Yesus orang Yahudi ya kan. Lalu hubungannya sama Kristen apa? Coba. Ya kan? Kristen apa? Coba arti Kristen apa? Kristen itu apa? Aku tanya dulu sama kamu. Kristen itu siapa? Kok langsung melintir Kristen? Sabar, sabar. Enggak usah kesurupan kau. Sabar, gini. Arti Kristen apa coba? Kristen itu adalah sabar. Kristen itu adalah orang yang mengikuti Paulus untuk memfitnah Yesus sebagai Tuhan. Tanggung jawab sama omongan. Kau jujur dulu, jujur. Kau tanya sama Gedekin dia, gedekin. Sabar dulu, sabar, santai. Gini, Gantian ngomongnya, Bro. Jangan sabar kayak gitu. dulu, Ro. Biar belajar dulu kau, Ro. Gitu loh ya. Ro, dengarkan, Ro ya. Yang mendirikan Kristen itu bukan Yesus, Ro. Dengarkan ya. Yang mendirikan Kristen itu Paulus. Ya. Mendirikan siapa? Emang dia bawa agama? Enggak ada bawa dia. Kalau seandainya ada dalil Yesus membawa agama, gimana kau? Emang ada agama dia? Di mana? Ya kalau seandainya ada dalilnya Yesus bawa agama, berani apa kau? Mualaf kau. Oke, sabar ya. Aku bukakan data ya, sabar kau. Jangan. Pegang cakap kau. Kau pegang cakap kau ya. Kalau seandainya Yesus ada mengatakan agama, mualaf kau ya. Jujur kau ya. Oke, sabar ya, sabar. Kok mampus? Diam dulu, biar dibuktikan. Sabar. Soalnya aku lagi di luar ini. Kalau aku bukakan data semua, kau kejang-kejang kau. Sabar dulu ya. Jangan kejang-kejang, santai, slow. Tapi jangan mualaf lah si Buruk.
Nanti nggak ada pemakan B2 Enggak lagi. lah, Habis. enggak ada baiknya kok. Yo, kritis aku kok. Iya, nanti pemakan B2 habis. Jangan panik kau Sarah, jangan panik. Nanti pemakan B2 nggak ada lagi. Ro, dengarkan Ro. Oke, dengarkan Ro. Tunjukin, Ale. Ro, dengarkan dulu Ro, ya. Biar jangan dikatakan domba lagi kau. Sebenarnya kami ini sayang sama Kristen supaya apa? Supaya jangan dikatakan domba lagi kalian. Ya. Udah, jangan kau, jangan dilepukkan kau, jangan panik. Ini dengarkan, tadi kau bilang ya, janji kau kalau seandainya Yesus ada membawa agama, kau syahadat ini malam ya dipimpin Bang Zuma ya. Jangan berdusta kau ya. Coba. Kita pegang ya perkataan kau ya, oke? Dia ini masuk Nggak, biarkan Islam aja, nanti. biar berdusta dia itu, biar apa dia, biar paham dia, dengarkan ya. Kau buka, ini dengarkan Ro. Kau buka Matius 5 nomor 20, ya. Kau buka Matius. Tampilin. Aku belum bisa on cam, aku belum bisa on cam nih. Gedein dia, gedein. Kau buka lah, kau buka. Terburuk. Ya, kau buka. Lu ada Bible nggak? Coba dibuka. Ada Bible. Kawan-kawan siapa yang bisa buka Bible on cam kawan? Biar apa dia? Biar kesurupan dia. Dibelikan Bible dulu tak? Ayo kawan-kawan yang di bawah, Bang Alex di follow biar bisa Gini Ro ya, dengarkan Ro ya. Gitu, gedein aja. Aku belum bisa on cam. Followerku masih sedikit nih, longor. Ini udah suara kayak jempreng. Orang biar jangan. Gini Ro, dengarkan. Ya ini kau baca aja, kau baca. Kalau aku nggak berdusta sama kau. Coba gedein. Dengarkan Ro, dengarkan. Tadi kan kau bilang kan kalau Yesus membawa agama, kau mualaf ya. Kau dengarkan ya. Matius 5 nomor 20, pesan Yesus di sini ya. Pesan Yesus, apabila kamu ingin selamat, ikutilah perkataan Yesus di Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, katanya. Bayangkan, jika hidup keagamaanmu. Baca aja nggak pinter kau, coba gedein. Jadi ini salah Bible-mu. Diam dulu dibacakan. Lucu kali nih orang. Bible dibaca ketawa-ketawa dia. Bego dan minta ampun. Apanya ini orang gila ya. Kenapa dia paman? Bapak ini. Kenapa dia tuh paman? Stres. Udah gini aja Ro, gini Ro, biar diskusinya enak kita, dengarkan dulu, biar enak diskusinya kita, ya kan, kau tanggapi aja nih ya. Buka data yang biar saya. Aku nggak bisa on cam, yang bisa Del, kau buka Del, kau buka Del. Yang dibacanya. Del, bukan Del. Kita nggak berdusta di sini, tadi kan kau katakan Yesus membawa agama atau tidak. Dengarkan. Aku turunin aja lah, ketawa kayak orang gila. Jangan diturunkan tadi Bang Kawong. Waduh. Ngapain diturunkan? Biar aja dia di atas. Biar aja dia dipermalukan di atas ini. Iya. Biarkan aja dia di atas. Ngapain diturunkan? Orang nggak berilmu begitu gampang kali nelanjanginya. Dia nggak menghargai kamu, Bang Alex. Nggak apa-apa. Nanti kan ada Bang Zuma. Karena Biarkan ada aja dia di counteran atas. dia, biar bisa mengonter dia bias. Iya, nggak apa-apa. Kita udah biasa. Kita udah biasa berdebat kayak gini. Gitu. Aku nggak suka nengok orang yang nggak menghargai orang itu. Ya namanya Oten kayak gitu dia kan. Kan Oten kayak gitu memang. Lu macam nggak tahu Oten kebanyakan makan B2. Ya. Ya jadi gini, bentar dulu gini kawan-kawan. Naik lagi Buruk, naik lagi. Naik. Ya jadi gini ya kawan-kawan ya. Sebenarnya mereka nih Kristen ini kan orang-orang yang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Salah satu contoh ya kan, Yesus itu dia beribadah ke sinagoge, dia itu beribadah, bersujud ketika melihat bait Allah, ya kan? Lalu dia juga mengatakan di Matius 5 nomor 20. Permintaan Buruk nggak bisa dijambak. Lalu dia mengatakan di Matius 5 nomor Lalu dia mengatakan di Matius 5 nomor 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Silakan baca, bacalah. Bacalah. Akademi, coba. Host, tampilin host, coba. Matius. Kau nggak punya Bible di situ? Mau framing. Kalau mau framing gimana ini orang? Aku framingnya di mana? Aku tanya dulu sama Ro. Aku framingnya di mana? Aku tanya dulu. Aku baca sesuai dalil, sesuai data. Bible itu tidak bisa ditambah-tambahi Bang. Yang menambah-nambah itu Kristen. Tampilin, coba. Kak Edel, tampilin Kak Edel.
Matius 5 nomor 20. Yesus di situ mengatakan ada keagamaan bahwasanya harus memiliki keagamaan lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Jangan panik oleh, tenang aja, tenang, pede aja. Kenapa sih dia ini dari tadi kok kayak ayam kepanasan ku tengok? Kita yang tenang, kau yang kesurupan gimana sih kau ini orang? Iya. Kok kayak ayam lagi mencret gitu? Lagi salah minum obat dia tuh. Aduh. Tapi gini Ro, sebelum kita cek, ini host kan bisa tampilin data. Sabar dulu. Gini Ro, dengarkan dulu Ro. Sekarang aku butuh kejujuran kau sebelum dibuka data sama host di Matius 5 nomor 20. Sekarang aku butuh kejujuran kau. Yesus itu orang Yahudi bukan? Udah, jangan lompat-lompat kau tangkap dulu sama momen pertama. Jangan lompat kau. Jujur kau, Yesus itu orang Yahudi bukan? Kau tanya dulu sama mu. Jangan panik kau, coba. Enggak panik, kau yang panik. Dengarkan dulu Ro, ya. Yesus itu orang Yahudi bukan? Jangan omong kosong kau. Jangan kebanyakan omong kosong, lompat kau belum apa. Diam dulu kau kafir, bukan kau yang lompat Ro. Aku konsisten. Kau kan ada HP satu lagi. Ini Sarah kan ada ini. Coba tampilin. Pakai anakku. Gede no. Aku nggak bisa besar. Ini si Nur Alim ini kecilin aja si Nur Alim ini kau jadi iya, sekali kau. Ya, kau naik ke sini. Baca. Baca lah itu. Di mana sih itu kafir? Di mana sih itu disebut? Baca kafir. Itu tengok tuh. Dengarkan. Baca di mana? Bentar biar ku arahkan dulu. Bentar, kau nggak tahu malu. Baca cepat. Sabar, santai. Dengarkan biar ku baca itu. Biar ku baca. Oke. Coba. Di mana jujur? Lempang sedikit, Del lempang. Oke, itu baca ya. Ngomong bawa agama di mana? Dengerin. Matius 5 nomor 20. Orang Parisi itu bertahu kau asal-asal narasi kau. Jadi kenapa dia mengatakan ada kata keagamaan harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat? Kutanya dulu sama mu. Lompat kau. Di sini dia jelas mengatakan, maka aku berkata kepadamu. Coba. Ya biar Bang Alek, Paman Alek biar saya bacakan ya, Paman Alek. Ya bacakan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jedar apa kau berarti kalian harus memiliki agama kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Bibirmu itulah nggak tahu konteksnya tentang orang Farisi asal nggak malu. Sekarang aku tanya sama mu. Yahudi itu Yahudi itu agama atau bukan? Nggak malu, udah salah, nge-framing lagi. Nggak tahu gimana sih ini orang lucu kali kau jadi orang. Ku tanya sama mu, Yesus itu orang Yahudi bukan? Itu kau baca, jika hidup keagamaanmu. Udah? Jika hidup keagamaanmu, itu keagamaanmu, buro. Jika hidup keagamaan buro. Iya, Jika hidup keagamaan buro lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya buro tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu pesan Yesus. Paman, ada aletea di bawah Paman. Mungkin diganti dengan aletea dia nih. Gimana sih buro ini? Jadi Ro, kalau kau tidak memiliki agama, kau dilaknat sama Yesus. Makanya di Matius 7 mengatakan, siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, enyalah kalian pembuat kejahatan. Ayo. Faktanya sekarang faktanya di lapangan, siapakah yang memberi gelar Yesus Tuhan? Kristen, gitu loh. Kristen lah yang nantinya akan dienyahkan. Kenapa? Karena memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Kau bayangkan itu. Ya, kau pikirkan. Jadi yang akan dilaknat itu kalian. Yang memberi dan memberi gelar Yesus Tuhan adalah orang yang akan dilaknat oleh Yesus. Itu di Matius 7 kau baca. Kau paham itu, Bro? Iya, betul. Kita nggak ada pindah-pindah di sini, kita baca sesuai Bible-mu. Ya, kau paham itu. Tekan multi, guys. Aletea. Mau di mana kau letak Sarah? Biar ku turunkan noten yang bodoh ini di atas ini. Barangkali Aletea pintar. Turunkan dia tuh. Orang dia pun enggak nerima kok. Bang Ucup ini mungkin nggak monitor lagi deh nih Kak Sarah. Hadir. Iya. Ya, atau Bang Suardi ini. Kena report dia. Aletea kena report. Oh. Ya udah kok dibawa aja lah Aletea. Tap layar biar pengguna hidup musik. Bang Ucup itu tolong diituin. Kalau enggak aku jalan turun lah. Pusing aku.
Di report dia nggak bisa naik. Ini di sini orang Italia aja pada ini kok santai-santai. Iya bang, iya. Tadi saya sudah katakan bang, kirim salam untuk orang LT ya pula kan. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Cuma. Ya lanjut Bang Cuma ini kasih paham dulu domba-domba kita nih Bang. Mana ada domba? Serigala kali maksudnya. Ini buruk ini. Udah. Iya domba berbentuk serigala ini Bang. Oh, serigala. Serigalanya sama domba. Kalau domba nggak makan babi, yang makan babi itu serigala. Di mana tertulis? Apa itu bang? 1375 itu ikutin. Di mana tertulis? Apa itu bang? Apa? Di mana tertulis yang seperti ngomong itu? Apa itu maksudnya apa? Ngomong apa? Di mana makan babi tertulis yang kau bilang itu di mana tertulis? Maksudnya? Di Matius 15 bang. Matius 7 nomor 15. Tampilin, kita lihat kebotolan dia ya. Iya, oke. Ada yang bisa buka teman-teman? Matius 7